Perkenalkan, nama saya Nyuma Rosa Cantika dari kelas KM103. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi untuk pemenuhan UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS MIKOM AMIPR CPS. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu pengertian komunikasi, pesan nonverbal, serta komunikasi yang baik dan efektif. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Lalu yang kedua, jelaskan pengertian pesan nonverbal. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Lalu yang ketiga, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif, kapan dan mengapa kita memerlukannya, serta apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama, kita membahas pengertian komunikasi dulu. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui bahasa, simbol, atau perilaku tertentu dengan tujuan agar terjadinya pemahaman yang sama. Contohnya dalam perkuliahan online ya, karena kita kan berkuliah secara online. Seorang dosen sedang menjelaskan materi melalui Zoom, kemudian mahasiswa menanggapi lewat chat atau suara. Proses itu sudah termasuk komunikasi karena ada pengirim pesan, penerima, dan ada pemahaman yang ingin dicapai. Lalu ada pengertian komunikasi secara lainnya nih, ada secara etimologi, yaitu kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti membuat sesuatu menjadi milik bersama. Artinya tuh komunikasi dilakukan untuk mencapai kesamaan makna antara pengirim dan penerima. Dalam komunikasi juga ada unsur-unsur penting, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan dampak dari komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya tuh gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, postur tubuh, bahkan jarak fisik juga itu termasuk contoh pesan nonverbal ya. Terkadang pesan nonverbal itu justru lebih kuat daripada kata-kata, daripada pesan verbal, seperti itu. Pesan nonverbal juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada repetisi, lalu yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada kontradiksi, yang keempat komplement, dan kelima atau yang terakhir ada aksentuasi. Di sini repetisi yaitu mengulangi atau menegaskan pesan verbal. Substitusi yaitu menggantikan pesan verbal. Lalu ada kontradiksi yaitu memberi makna berbeda dari pesan verbal. Lalu ada komplement yaitu melengkapi makna pesan verbal. Lalu ada aksentuasi yaitu menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal. Lalu bagaimana sih pengaruh pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Karena kita sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia di mana pembelajarannya itu secara online ya, secara jarak jauh seperti itu. Walaupun ruang gerak kita itu lebih terbatas, tapi ternyata komunikasi nonverbal itu tetap penting. Seperti ekspresi wajah, kontak mata melalui kamera, dan intonasi suara membantu menunjukkan perhatian kita, kejelasan maksud dan antusiasme kita sebagai mahasiswa. Tanpa komunikasi nonverbal, proses komunikasi itu bisa terasa kaku, seperti itu. Beberapa contoh pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu, yang pertama itu melihat kamera saat berbicara. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita raise hand itu kita tutup kamera gitu, jadi harus membuka kamera. Lalu menggunakan intonasi suara yang jelas, itu udah pasti banget kita tuh harus berbicara dengan jelas, tidak kayak gitu. Lalu menampilkan ekspresi yang sesuai. Masa kita membicarakan
membicarakan sesuatu yang bahagia tapi raut wajahnya itu sedih, itu tidak mungkin. Dan menjaga postur tubuh yang sopan, jangan sambil tiduran kalau misalnya lagi Zoom, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir yaitu komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika komunikasi efektif, maka proses kerja, interaksi, dan pembelajaran itu akan berjalan lebih lancar lagi. Kapan dan mengapa sih komunikasi efektif itu diperlukan? Nah, komunikasi efektif dibutuhkan dalam banyak situasi. Misalnya saat diskusi kelas, kerja kelompok, presentasi, dan konsultasi dengan dosen. Tujuannya itu untuk menghindari kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Namun ternyata di balik komunikasi yang baik dan efektif ada beberapa tantangannya nih. Misalnya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan, lalu ada gangguan teknis seperti sinyal dan audio yang macet, lalu pasti ada rasa malu, kurang percaya diri, atau kurang fokus saat menerima informasi. Hal-hal ini itu dapat menghambat proses komunikasi, jadi penting bagi kita untuk mengenali hambat-hambatan tersebut dan berusaha mengatasinya agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari, baik pendidikan dan pekerjaan. Pesan nonverbal juga membantu menyampaikan makna, emosi, dan sikap, termasuk saat belajar jarak jauh. Bagi mahasiswa, komunikasi yang efektif membantu memahami informasi, mempermudah kerjasama, dan mencapai tujuan belajar. Meskipun ada hambatan seperti perbedaan persepsi, gangguan teknis, kurangnya keterampilan, atau rasa malu, semua bisa diatasi dengan pengelolaan yang baik. Dengan begitu, komunikasi tetap dapat berjalan dengan lancar. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian komunikasi, pesan nonverbal, dan komunikasi yang efektif. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami materi UTS. Terima kasih dan bye-bye!